Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ratna Pujirayu. Di video ini saya akan membahas tentang berkomunikasi menggunakan bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia yang lainnya. Ia ingin mengetahui apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Bahkan, ia ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia untuk berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, tentunya mereka membutuhkan bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerak. Bahasa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Bahasa verbal adalah bahasa yang dapat diucapkan dan dapat pula ditulis. Contohnya nih. Assalamualaikum Roni, kamu dari mana? Waalaikumsalam Santi. Ini saya dari masjid habis sholat jamaah. Wah, subhanallah, kamu rajin sekali. Hehehe, kamu bisa aja Santi. Itulah contoh dari penggunaan bahasa verbal yang dapat diucapkan. Jadi, ketika kita berbicara, mengobrol, maka sebenarnya kita sedang memakai bahasa verbal. Kemudian, selain dapat diucapkan, bahasa verbal juga dapat ditulis. Misalnya, bahasa verbal yang dapat ditulis contohnya adalah menulis surat. Atau ya, bisa juga dengan chattingan. gimana? Apa sudah jelas tentang bahasa verbal? Lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak dapat diucapkan ataupun ditulis. Bisa dibilang kebalikan dari bahasa verbal. Contoh dari bahasa nonverbal adalah bahasa batin. Apa sih bahasa batin itu? Yuk kita lihat. Lagi apa ya dia sekarang? Apa dia sudah makan? Apa dia sudah minum? Apa dia juga memikirkan aku? Jadi bahasa batin adalah bahasa yang ada di dalam hati, tidak diucapkan oleh mulut. Dan bahasa batin termasuk ke dalam bahasa nonverbal, bukan bahasa verbal. Ada lagi nih contoh dari bahasa nonverbal, yaitu bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah bahasa yang dilakukan dengan gerakan tangan, sentuhan, ataupun gestur tubuh. Bisa dilakukan dengan lambaian tangan, atau kedipan mata, dan lain sebagainya. Contoh bahasa isyarat sebagai berikut. Sumpah I love you, I need you, I miss you, aku tak bisa ku menangis membayangkan. Nah, itulah pembahasan dan contoh dari penggunaan bahasa verbal dan nonverbal. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.